Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah kita panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswah hasanah baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Ustaz Darsono. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu tema dalam hal najis dan bagaimana cara membersihkannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu di pertemuan sebelumnya Ustaz telah menyampaikan dalam sebuah cerita salah satu riwayat dari Rasulullah SAW bahwa suatu ketika Rasulullah lewat di dua buah makam sahabat yang sudah meninggal. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kedua sahabat tersebut. Sahabat yang ikut dengan Rasulullah SAW kemudian tertarik dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada apa?" Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya di dalam kuburan tersebut ada dua orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan sebuah dosa yang dianggap sederhana, tapi ternyata itu mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Salah satunya adalah karena dia pipis kemudian tidak membersihkan bekas pipisnya, sehingga mungkin najisnya mengenai bagian tubuhnya atau pakaiannya, sehingga ketika sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ingin seperti itu. Tentu kita berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu amal ibadah yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hal ibadah sholat. Kalau sholat kita sudah betul, maka ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, maka Allah akan lihat. Namun jika sholatnya tidak betul, syaratnya, rukunnya tidak terpenuhi, termasuk di antara salah satunya adalah bersih tubuh kita dari najis, maka sholat kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang najis dan bagaimana cara membersihkannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa najis adalah al-qadharah, yang artinya kotoran, yang menjadi penyebab tidak diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Di antara contohnya adalah air, kencing bayi anak laki-laki yang belum 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain dari ASI dari ibunya saja. Jadi kalau sudah makan sun, makan selain ASI, maka ketika air pipisnya mengenai bagian tubuh kita atau mengenai pakaian kita, maka harus dibersihkan dengan menggunakan air, dibersihkan dengan menggunakan sabun agar bersih. Bagaimana cara membersihkan najis mukhaffafah? Cara membersihkannya adalah dengan cara membersihkan anggota tubuh kita atau pakaian kita dengan cara memercikkan air ke pakaian kita tanpa harus mencucinya, tidak perlu menggunakan sabun. Ini najis mukhaffafah. Caranya seperti apa? Berikut ini adalah contohnya. Dan seringat adalah dengan cara contoh pada saat mempercontohkan. Misalkan kencing itu mengenai salah satu bagian baju kita, misalkan di bagian ini, maka cara membersihkan najis mukhaffafah itu dengan cara cukup memercikkan saja, tidak perlu dicuci, cukup dipercikan dengan menggunakan air. Kita contoh ya di sini teman-teman ya. Nah, ini bagian yang terkena najis misalkan, maka cukup dipercikan saja. Kita bersihkan bagian yang terkenanya saja. Jadi cukup dengan membersihkan bagian yang terkena najis saja. Kalau misalkan bagian ini yang kita bersihkan dengan menggunakan air, tanpa perlu menggunakan sabun ataupun menggunakan pembersih lainnya, cukup dengan menggunakan air saja. Kemudian yang kedua
ada namanya najis mutawassithah atau najis ringan atau najis pertengahan. Cara membersihkan najis ini dengan cara membersihkan badan kita atau pakaian kita dengan menggunakan air dan sabun sampai baunya, warnanya dan rasanya hilang. Jadi kalau misalkan masih ada bau di pakaian kita, berarti belum bersih, dia masih terkategorikan pakaian yang najis. Maka membersihkannya menggunakan sabun sampai bersih. Di antara contoh najis ini adalah kotoran manusia, air kencing manusia, kecuali anak laki-laki umur 2 tahun yang belum mengkonsumsi makanan selain daripada ASI dari orang tuanya. Kemudian muntah, kalau kita naik kendaraan kemudian kita mual muntah misalkan, maka muntah itu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, maka dia harus dibersihkan dengan menggunakan air. Kemudian ada kotoran binatang yang haram untuk dikonsumsi, seperti misalkan singa, macan. Ini kan binatang yang tidak boleh dikonsumsi, maka kotorannya itu najis, maka harus dibersihkan. Kemudian darah yang mengalir seperti hewan yang disembelih. Kalau Idul Kurban, kemarin kita melaksanakan Idul Kurban, hewan disembelih, kemudian darah yang mengenai bagian tubuh kita atau mengenai pakaian kita, maka harus dibersihkan dengan menggunakan sabun sampai bersih. Kemudian juga darah haid, kemudian bangkai binatang baik itu karena mati karena tertabrak oleh kendaraan, karena sakit dan belum disembelih oleh orang yang pemiliknya, kemudian dia mengenai bagian tubuh kita atau mengenai pakaian kita, maka itu harus kita bersihkan dengan menggunakan sabun karena dia termasuk najis mutawassithah, najis pertengahan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang mengalir. Boleh juga menggunakan bak, tapi jika menggunakan bak pastikan menggunakan 2 bak yang berbeda. Jadi kita basahi dulu, kemudian kita berikan sabun di bagian yang terdapat najisnya. Kemudian kita gosok-gosok sampai dengan bersih. Lalu kita gosok menggunakan sikat jika memang ada sikat di samping kita, sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Setelah kita lihat bersih, kita bilas kembali dengan menggunakan air. Bilas dengan menggunakan air sampai warna, bau, dan rasanya tidak ada atau sampai bersih. Nah, jika sudah selesai, maka sudah selesai cara bagaimana membersihkan najis mutawassithah. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ada namanya najis mughalladhah. Najis mughalladhah atau najis berat. Najis ini berbeda cara membersihkan dengan najis-najis sebelumnya. Najis ini cara membersihkannya adalah dengan menggunakan air sebanyak 7 kali yang dimasukkan ke pakaian kita atau ke anggota tubuh kita sebanyak 7 kali, dan salah satu diantaranya menggunakan campuran media tanah. Jadi air dicampur dengan tanah, kemudian digunakan dan dibersihkan ke bagian tubuh kita yang terkena najis mughalladhah. Di antara contoh najis mughalladhah adalah yang pertama air liur anjing. Jadi air liur anjing itu adalah najis mughalladhah, itu harus dibersihkan. Adapun bersentuhan dengan anjing, ini sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya itu termasuk ke dalam najis mughalladhah, karena kita tidak pernah tahu di bagian tubuh mana anjing itu menjilat tubuhnya atau bulu-bulunya. Sehingga untuk kehati-hatian, sebagian ulama ketika kita bersentuhan dengan anjing, maka kita wajib membersihkan tangan kita atau bagian tubuh kita atau pakaian kita yang terkena dari anjing tersebut. Kemudian yang kedua adalah babi. Jadi binatang ini termasuk binatang yang terkategorikan sebagai hadis atau najis mughalladhah, di mana kalau kita menyentuhnya, maka kita tidak harus membersihkannya dengan cara yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan membersihkan dengan menggunakan air sebanyak 7 kali dan diawali dengan menggunakan tanah. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah tata cara bagaimana cara kita membersihkan
pakaian kita atau tubuh kita dari najis mughalladhah. Cara membersihkannya adalah dengan cara misalkan membasuh salah satu anggota tubuh kita yang terkena jilatan anjing dengan cara membasuh sebanyak 7 kali. Dengan salah satu di antaranya menggunakan tanah. Kita ambil contoh. Yang pertama kita menggunakan tanah. Jadi air yang dicampur dengan tanah. Jadi air yang kita campur dengan tanah. Misalkan yang terkena adalah bagian tangan kita. Kita bersihkan dengan menggunakan tanah di bagian yang pertama. Lalu kemudian kita membersihkan itu sebanyak 7 kali di air yang 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan bersih. Jadi cara membersihkannya adalah dengan cara mencampur tanah dengan air pada pembersihan yang pertama. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.